Kali ini saya akan membawakan salah satu tema, yakni berjiwa pemimpin. Ada perbedaan antara berjiwa pemimpin dan memiliki banyak pengikut. Karena tidak semua orang yang memiliki banyak pengikut memiliki jiwa pemimpin. Berjiwa pemimpin yang dimaksudkan di sini adalah memimpin diri sendiri. Tidak mudah menerima pendapat orang yang mencoba mengendalikan hidupnya. Berpikir mandiri dan tidak mentolerir rasa tidak hormat. Berani mengatakan tidak pada hal-hal yang irasional. Kemudian Anda mengambil arah jalan hidup Anda sendiri dan mengambil keputusan yang paling bijak menurut versi Anda sendiri. Gagasan tentang kepemimpinan telah tertulis mulai dari buku yang paling religius sampai dengan yang paling erotis, bahwa setiap pria adalah pemimpin setidaknya bagi dirinya sendiri. Kemudian sifat alami wanita terprogram untuk tunduk, sehingga wanita menginginkan pria yang dapat mengarahkan apa yang terbaik untuk dirinya, bukan apa yang selalu bertanya padanya apa yang perlu dilakukan, karena itu mematikan ketertarikan. Wanita menginginkan pria yang kuat yang bisa memimpin mereka, dan mereka tidak memedulikan ketampanan dengan standar apapun. Sekali lagi, mereka tidak memedulikan ketampanan dengan standar apapun. Sekali lagi, mereka tidak memedulikan, wanita tidak memedulikan ketampanan dengan standar apapun. Sikap pemimpin adalah cerminan dari rasa tanggung jawab dan membuat keputusan sendiri secara bijak. Jika seorang pemimpin tidak memiliki sikap ini dan tidak bertindak dominan, maka dia pecundang. Dalam tutur yang paling tidak etis, pria dominan bukanlah penurut dan membela dirinya sendiri ketika mereka tidak dihargai. Mereka tidak terlihat putus asa dan membutuhkan. Mereka bertindak dengan tabah dan tidak emosional. Ketika segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginan, maka mereka akan bertindak sebagaimana adanya. Berjiwa pemimpin juga memiliki sikap yang asertif, yang secara umum adalah sikap ketegasan, konsisten, berani berkata tidak, mengendalikan emosi tetap stabil dengan bahasa tubuh yang positif. Akan tetapi kata asertif tersebut dapat menghasilkan makna yang berkonotasi negatif. Sebagai contoh, di dalam suatu keadaan, mungkin Anda pernah mendengar kata bajingan. Kata bajingan itu adalah istilah lain dari sikap asertif. Dalam pandangan para wanita, lalu kemudian kata tersebut ingin dihindari oleh kebanyakan pria, karena dari konteks tindakan buruk telah menghasilkan makna seolah-olah asertif itu memalukan. Pria yang memiliki sikap asertif mendorong untuk membuat suatu poin kesimpulan yang tegas, yang sering diselingi oleh ledakan emosi dan tuduhan. Sedangkan wanita tidak memiliki masalah dalam menanggapi logika selama itu mendasar. Jadi apa yang seharusnya Anda lakukan adalah bersikap tegas dan jujur meskipun menyakitkan. Anda akan mendapatkan perhatian dan rasa hormat. Daripada Anda bersikap pasif dengan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda hanya demi menyenangkan hati pasangan Anda. Ketahuilah, tidak ada wanita yang menginginkan pria yang rela dicambuk dan patuh. Wanita menginginkan pria kuat yang tidak seperti alas kaki yang rela diinjak-injak. Di samping itu pula, wanita menginginkan Anda dapat dihormati pria lain demi menjaga harkat, martabat keluarga Anda di masa mendatang. Sikap kepemimpinan itulah yang akan membuat pria menjadi versi terbaik dirinya, sehingga dia mendapatkan hasrat yang tulus dari wanita yang ia dambakan.
peran pria di dalam suatu hubungan adalah pemimpin untuk menciptakan lingkungan positif yang saling menghormati. Kemudian seorang pria dengan jiwa pemimpin tidak memiliki sikap cemburu yang tidak perlu dan tidak memiliki keinginan terlalu membutuhkan. Itulah pria yang dominan. Karena ada hal-hal yang lebih besar dari sekedar mengharapkan ciuman manis yang menghambat pemikiran rasional. Karena seorang pemimpin memiliki tujuan hidup yang mendorong dan memuaskannya seiring waktu yang berjalan. Sederhananya begini, jika Anda tidak memimpin, maka dia akan dipaksa untuk mengambil peran tersebut. Sedangkan kurangnya kepemimpinan Anda akan menyebabkan potensi berakhirnya suatu hubungan, atau Anda akan tetap bersama dalam kebencian karena wanita Anda mengambil kepemimpinan tersebut. Ketertundukan, kepatuhan dan kesetiaan adalah sifat feminim. Sifat feminim yang ada pada wanita. Wanita ingin merasa memiliki seutuhnya, sehingga rasa takut dan kehilangan dan juga rasa cemburu membuat dia setia dan patuh. Wanita senang menjadi penurut dan memang perilaku itu bersumber dari lubuk hati mereka. Oleh karena itu, meskipun pandangan sosial modern dalam mempengaruhi modernitas bahwa ketertundukan wanita adalah bentuk dari kelemahan, namun realitanya menjadi berbeda karena faktanya pria menginginkan pengikut dan wanita menginginkan pemimpin. Pria ingin merasa dominan dan wanita ingin merasa tunduk. Inilah sebabnya mengapa wanita tidak menginginkan pria yang bisa dia kendalikan. Karena pria yang bisa dia kendalikan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Maka ini yang perlu kita pahami, kita sebagai seorang pria, untuk bagaimana kita mengembangkan jiwa di dalam diri kita ini sebagai jiwa kepemimpinan, terutama bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Ketika kita sudah menguasai bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, maka kita akan selanjutnya untuk memimpin orang lain yang ketika pada saatnya untuk dijadikan sebagai sepasang kekasih di dalam satu rumah, dalam satu atap. Mungkin itulah apa yang saya paparkan tadi. Mungkin sangat menggebu-gebu, karena sebuah pemimpin adalah tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah butuh ketegasan. Maka dengan paparan ini saya mengencangkan suara saya untuk bagaimana membangkitkan pria dari keterpurukan dari lemahnya menjadi pemimpin. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan.